pagi anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat dan mengikuti pembelajaran IPS terpadu di kelas 7 secara online. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mengingat materi sebelumnya pada pertemuan ke-15 yang dibawa oleh Ibu Made Adi Parwati, yaitu tentang cuaca dan iklim. Nah anak-anak, materi hari ini yaitu pokoknya tuh manusia, tempat, dan lingkungannya. Submaterinya adalah flora dan fauna. Dengan tujuan pembelajaran, di mana setelah kegiatan pembelajaran siswa dapat 3.1.1 menjelaskan tentang garis Wallace dan garis Weber dengan tepat. 3.1.2 mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia sesuai dengan wilayah penyebarannya. 3.1.3 mengidentifikasi penyebab persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan berpikir kritis. 4.1.1 menyajikan pengetahuan peserta didik tentang flora dan fauna dalam bentuk presentasi. 1. Penjelasan garis Wallace dan garis Weber. Nah, di sini kita melihat peta anak-anak. Peta yang ada di tampilan gambar ini adalah peta Indonesia. Nah, di sini kita lihat ada dua garis. Garis yang pertama itu menunjukkan garis Wallace. Garis ini membagi Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Sedangkan garis yang berikut adalah garis Weber, di mana garis ini membagi Indonesia bagian tengah dengan Indonesia timur. Garis Wallace adalah garis pembagi wilayah sebaran flora dan fauna yang dilakukan berdasarkan adanya perbedaan ciri hewan di bagian timur dan barat Indonesia. Garis Weber adalah garis pembagi wilayah sebaran flora dan fauna yang dilakukan berdasarkan adanya perbedaan ciri hewan di bagian tengah dan timur Indonesia. Pembagian kawasan garis Wallace dan garis Weber, yaitu dua garis khayal ini, membagi persebaran flora dan fauna menjadi 3 kawasan, yaitu urutannya adalah kawasan Asia, garis Wallace, kawasan peralihan, garis Weber, kawasan Australia dan Pasifik. Nah, seperti yang kita lihat pada peta tadi. Yang berikut, kawasan Indonesia Barat meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, di mana memiliki flora dan fauna disebut dengan tipe Asiatis. Yang berikut, kawasan peralihan meliputi Indonesia bagian tengah, yaitu Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya, disebut tipe peralihan. Yang berikut, kawasan Indonesia Timur meliputi Papua dan Maluku, disebut tipe Australia. Yang berikut, jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia sesuai dengan wilayah persebarannya. 1.A. Flora Asiatis merupakan sebuah hutan tropis yang di dalamnya
terdapat tanaman seperti pohon meranti, kamper, keruing, mahoni, dan masih ada lain. Oke, nah di sini contoh gambar pohon yang nampak pada gambar ini adalah pohon mahoni. Dan ini pohon meranti. Kalian bisa lihat pada gambar ini, dan pohon keruing. Ini adalah gambar-gambar yang berikut bunga Rafflesias anortus, yang berikut bunga bangkai, yang berikut bunga anggrek, yang berikut kantung semar. Bunga-bunga ini semuanya terdapat pada Indonesia bagian barat yang lebih dikenal dengan flora tipe asiatis. B. Fauna asiatis disebut juga fauna dataran Sunda. Contohnya gajah, harimau, badak bercula 1 dan bercula 2, orangutan, bekantan, kancil, beruang madu, dan burung beo. Nah, pada gambar ini nampak gajah bercula 1. Kalau badak bercula 2 berarti kita lihat pada culanya atau tanduknya itu ada 2. Nah, di sini juga ada gajah. Ini fauna yang berada di Indonesia bagian barat atau tipe asiatis. Ada harimau, ada beruang madu, ada juga kancil. Nah, ciri-ciri hewan yang berada di Indonesia bagian barat atau tipe asiatis itu besar-besar, anak-anak. Yang berikut flora dan fauna Australia. A. Flora tipe Australia merupakan flora yang terdapat di dangkalan Sahul, yaitu Pulau Maluku dan Pulau Papua. Tanaman yang ada di sana contohnya eboni dan pakis. Kita bisa lihat pada gambar di sini itu ada eboni dan pakis. Ini biasa terdapat paling banyak tuh ada di Indonesia bagian timur. B. Fauna tipe Australia. Contoh fauna Australia yang hidup di Indonesia yaitu kuskus, burung cendrawasih, landak Papua, burung kasuari, walabi, komodo, tarsius, burung maleo, anoa, babi rusa. Nah, di sini kita bisa lihat gambar landak dan gambar kuskus. Ada juga burung cendrawasih dan burung maleo. Yang berikut flora dan fauna tipe peralihan. Pertama, flora di wilayah Indonesia Tengah mempunyai ciri khusus, termasuk ukurannya kecil apabila dibandingkan dengan flora tipe Australia. Contohnya cempaka, ajan keliung, cengkeh, ampupu. Nah, gambar di sini kita bisa melihat ini cengkeh. Ini biasa terdapat paling banyak di Indonesia bagian tengah yang disebut dengan peralihan, tipe peralihan. Kenapa disebut tipe peralihan? Karena tanaman ini bisa juga berada di Indonesia bagian barat dan bisa juga berada di Indonesia bagian timur. Ada juga ini gambar cempaka. Ya. Yang B, fauna tipe peralihan atau berpindah-pindah. Persebarannya tergantung suhu iklim karena bisa terdapat di tempat wisata seperti di Asia dan Australia. Contoh fauna peralihan: anoa, babi rusa, kerabuku, rangkong, komodo. Nah, ini contoh di sini kita bisa lihat gambar babi rusa mempunyai taring yang banyak. Yang berikut kerabuku. Nah, ini bentuk gambarnya kalau bisa lihat anak-anak. Yang berikut komodo. Nah, ini terdapat di paling banyak tuh di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Anoa. Nah, ini. Yang berikut burung rangkong. Yang berikut penyebab flora dan fauna di Indonesia. Yang berikut faktor-faktor penyebab penyebaran flora dan fauna yaitu 1. Iklim. Yang kedua, kondisi fisik muka bumi. Yang ketiga, adaptasi. Yang keempat, seleksi alam. Yang kelima, makanan. Yang keenam,
kelompok hidup. Yang ketujuh, manusia. Nah, anak-anak, sekarang kita pada akhir materi, kita buat kesimpulan. Materi hari ini adalah Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tersebar di 3 wilayah Indonesia, yaitu 1. Kawasan Indonesia bagian barat yang dikenal dengan tipe asiatis. 2. Kawasan Indonesia bagian tengah yang dikenal dengan tipe peralihan. Yang ketiga, kawasan Indonesia bagian timur yang dikenal dengan tipe Australia. Anak-anak, materi hari ini kita sudah selesai. Ibu harap semua yang kamu pelajari hari ini dapat berguna untuk masa depan kalian. Nah, sebelum kita akhiri materi ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih.